Oke, kali ini kita akan belajar tentang kaidah pencacahan. Yang pertama yang kita bahas adalah aturan penjumlahan dan perkalian atau biasa disebut filling slot atau aturan pengisian tempat. Yang kedua nanti ada permutasi dan selanjutnya ada kombinasi. Dalam permutasi nanti akan dibagi menjadi 3. Yang pertama permutasi semua unsur berbeda. Yang kedua permutasi dengan beberapa unsur yang sama. Yang ketiga ada yang namanya permutasi siklis. Nah, diagramnya kurang lebih seperti ini. Oke, kita langsung ke yang pertama, yaitu aturan penjumlahan dan perkalian. Aturan perkalian sendiri biasa disebut dengan filling slot atau aturan pengisian tempat. Yang pertama aturan penjumlahan. Nah, ini misalkan ada N1 cara melakukan kegiatan 1, N2 cara melakukan kegiatan 2, sampai NK cara melakukan kegiatan K, di mana semua kegiatan tersebut tidak dapat dilakukan bersamaan. Maka banyak cara melakukan seluruh kegiatan adalah N1 ditambah N2 ditambah terus sampai NK. Nah, di sini yang perlu diperhatikan, kapan aturan penjumlahan digunakan? Ini. Biasanya jika ada beberapa kegiatan berbeda, namun hanya satu yang dilakukan atau dipilih gitu ya. Nah, ini contoh soalnya. Nah, di sini kita pahami melalui contoh soal. Andi memiliki 3 mobil, 2 sepeda motor, dan 4 sepeda. Nah, berapa cara Andi dapat ke kantor dengan kendaraannya? Nah, dalam hal ini kan nggak mungkin Andi milih 2 kendaraan langsung dipakai secara bersamaan. Misalkan mobil sama motor dipilih terus kemudian dipakai bersamaan, kan nggak mungkin kayak gitu kan. Otomatis dia kan harus milih salah satu, mobil, sepeda motor, atau sepeda. Sehingga ini pilihannya, kegiatannya berbeda. Nah, kegiatannya kan berbeda. Dalam hal ini pilihan ya, yaitu mobil, motor, dan sepeda, dan hanya satu yang dilakukan atau hanya satu yang dipilih. Sehingga di sini ya tinggal dijumlahkan 3 tambah 2, 3 itu ini ya. Banyaknya mobil ada 3, ditambah banyaknya motor ada 2, ditambah banyaknya sepeda ada 4. Nah, banyak cara Andi ke kantor ada 3 tambah 2 tambah 4. Nah, ini. Oke. Jadi kakak ulang lagi. Nah, Andi hanya menggunakan salah satu kendaraan. Nah, tidak dapat menggunakannya bersamaan. Jadi dengan aturan penjumlahan Andi pergi ke kantor dengan kendaraan ada ini 3 tambah 2 tambah 4 sama dengan 9 cara. Berarti ada 9 cara. Kita lanjut ke aturan perkalian atau biasa disebut dengan filling slot atau aturan pengisian tempat. Nah, ini misalkan ada N1 cara melakukan kegiatan 1, N2 cara melakukan kegiatan 2, sampai NK cara melakukan kegiatan K, di mana semua kegiatan tersebut dilakukan bersamaan. Maka banyak melakukan seluruh kegiatan adalah N1 kali N2 terus sampai NK. Cirinya apa di sini atau kapan aturan perkalian digunakan? Nah, ini kemungkinan pertama jika ada satu kegiatan terdiri dari beberapa tahap. Satu kegiatan tapi terdiri dari beberapa tahap, atau kemungkinan kedua ada beberapa kegiatan berbeda yang semuanya harus dilakukan. Jadi ada kegiatan berbeda tapi semuanya harus dilakukan. Nah, ini ada 2 kemungkinan kayak gini. Oke, kita akan contoh soal supaya lebih jelas. Nah, ini contoh soalnya. Budi mempunyai 3 kaos, 2 buah celana. Tentukan banyaknya variasi pakaian yang dapat dipakai Budi. Nah, di sini kan Budi otomatis harus pakai kaos juga pakai celana. Jadi nggak mungkin pakai kaos tanpa celana atau pakai celana tanpa kaos. Nggak mungkin seperti itu ya. Jadi harus pakai kaos juga harus pakai celana. Sehingga bisa disebut ada ini. Dalam hal ini ada 2 ya. Ada 2 kegiatan berbeda yang semuanya harus dilakukan, yaitu pakai kaos sama pakai celana. Sehingga dengan aturan perkalian, nah ini tinggal dikalikan N1 kali N2 sampai NK. Di sini cuma ada 2 kegiatan, ya jawabannya 3 kali 2 sama dengan 6. Nah, sudah ketemu. Kalau nggak percaya bisa dicacah. Untuk mencacahnya ada 2 cara. Ini. Oh ya, ini
Budi memakai kaos dan celana secara bersamaan ya. Ini sudah kakak jelaskan. Nah, untuk mencacahnya ada dua cara. Yang pertama pakai diagram pohon. Nah, kaosnya kan ada 3. Berarti ada kaos 1, kaos 2, kaos 3. Kemudian celananya ada 2. Kemungkinan pertama kaos 1 bisa dipasangkan dengan celana 1. Kemungkinan kedua kaos 1 bisa dipasangkan dengan celana 2. Nah, ini dapatnya. Jadi kemungkinan pertama ya ini K1C1. Kemungkinan kedua K1C2. Nah, untuk kaos 2 dengan cara yang sama akan kita pasangkan dengan C1 sama C2. Sehingga akan kita peroleh ini K2C1, K2C2. K3 dengan cara yang sama, maka akan kita peroleh hasilnya ini K3C1 sama K3C2. Dari sini jelas ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 cara. Nah, ini. Itu kalau pakai diagram pohon. Oke, ini kakak hapus dulu. Selanjutnya cara mencacahnya kita bisa pakai tabel. Nah, kalau pakai tabel seperti ini lebih gampang saya kira. Nah, ini kan ada K atau C, artinya kaos atau celana. Yang K ini yang ke bawah ini. K ini ke bawah, kaos 1, kaos 2, kaos 3. Yang celana itu ke kanan. Nah, ini. Celana 1, celana 2. Selanjutnya, nah kita pasang-pasangkan. Yang pertama ini kan kaos 1 C1, K1 C1. Samping kiri sama atas gitu kan. Ini dapatnya. Selanjutnya juga gitu. K1 C2. Nah, jadi yang paling kiri ini kan K1 dipasangkan dengan yang atas ini C2 dan seterusnya. Dapatnya sama 6 ya. 1 2 3 4 5 6. Kalau mau dicacah seperti itu ruang sampelnya. Oke, ada 6 cara atau langsung pakai aturan perkalian bisa. Tapi kalau pakai aturan perkalian kita nggak tahu ini ruang sampelnya. Nah, kayak K1 C1 kan nggak tahu kalau ini nggak disebutkan, nggak terlihat kan di sini, langsung dapat 6. Tapi ya nggak apa-apa karena memang ruang sampelnya nggak ditanyakan. Jadi langsung dikalikan aja, yaitu 3 kali 2 sama dengan 6. Oke, kita ke latihan soal ya supaya lebih jelas memahami aturan perkalian atau filling slot dan juga aturan penjumlahan. Nah, di sini kita ke nomor 1. Ani hendak mendengarkan lagu terdiri dari 5 lagu irama pop, 4 lagu irama rock dan 2 irama dangdut. Berapa cara ia dapat memilih lagu yang didengar? Nah, di sini kan ada pilihan, yaitu milihnya itu irama rock. Irama pop, irama rock atau irama dangdut. Kan nggak mungkin dia nyetel lagu atau muter lagu bersamaan. Gitu kan? Pakai satu device muter lagu secara bersamaan kan nggak mungkin. Jadi ya kita harus milih salah satu, apakah pop, rock, atau dangdut. Nah, sehingga banyaknya pilihan. Untuk pop sendiri ada 5, untuk rock sendiri ada 4, untuk dangdut sendiri ada 2. Sehingga ini tinggal dijumlahkan. Nah, dapatnya 11. Ingat-ingat ya. Nah, ini kan nggak mungkin kita milih 2 kemudian diputar bersamaan. Nah, karena harus milih satu, ya berarti ini tinggal dijumlah banyaknya kemungkinan. Oke, kita ke contoh soal yang kedua. Didi akan membeli sebuah mobil di sebuah showroom yang menyediakan 6 jenis mobil sport dan 4 jenis minibus. Banyak pilihan Didi untuk membeli mobil. Nah, dalam hal ini belinya satu ya. Oh ya, ini sudah dikasih tahu. Membeli sebuah mobil. Nah, berarti kan nggak boleh beli 2. Nah, otomatis ya dia tinggal pilih aja. Banyaknya pilihan gimana? Karena ini harus milih satu, ya tinggal dijumlahkan. Kita pakai aturan penjumlahan 6 tambah 4 sama dengan 10. Selanjutnya kita ke contoh soal yang ketiga. Dari 10 orang siswa akan dipilih masing-masing 1 orang untuk menjabat sebagai ketua, wakil, sekretaris, dan bendahara. Tentukan banyak pilihan yang mungkin. Nah, di sini kan milihnya secara bersamaan, yaitu jadi ketua, wakil, sekretaris, dan bendahara. Tapi satu jabatan ini hanya untuk 1 orang. Artinya secara bersamaan ya harus ada, ketuanya harus ada, wakilnya harus ada, sekretarisnya harus ada, dan bendaharanya harus ada, gitu. Sehingga kita pakai aturan perkalian atau filling slot. Karena dari 10 harus dipilih
sebanyak 4 jabatan, dan satu orang hanya boleh satu ya. Sehingga di sini kalau pakai filling slot ya ada 4 gini, ada 4 slot. Atau biasanya di sekolah-sekolah itu ada yang pakai kotak gini. Nah, ini aturan pengisian tempat ya. Ada yang pakai kotak gini. Kotaknya isinya sebanyak 4 karena ada 4 pilihan: ketua, wakil, sekretaris, dan bendahara. Selanjutnya di sini ada 10 pilihan ya yang pertama. Nah, jadi yang pertama ini ada 10. Selanjutnya, nah di sini karena 10 sudah diambil 1 di depan kan. Sehingga yang kedua tinggal 9. Yang ketiga tinggal 8. Nah, karena sudah diambil 2 di depan. Yang terakhir ada 7. Selanjutnya ini tinggal dikali aja, sehingga banyaknya pilihan ada, ini kalau dikali ya, 5, 0, 40. Nah, kalau pakai filling slot, kalau pakai kotak-kotak gini sama ya. Ini diisi 10, 9, 8, 7. Dikali juga 5040. Nah, kayak gini. Selanjutnya kita lanjut ke contoh soal yang keempat. Dari kota A ke kota C harus melalui kota B. Kota A ke B ada 2 jalan. Kota B ke C, ke kota C ya, B ke kota C dihubungkan dengan 4 jalan. Berapa banyak cara jalan yang bisa dilalui dari kota A ke kota C melalui kota B? Nah, jadi di sini misalkan kota A gini. Kemudian di sini kota B. Kemudian di sini C. Kota A ke B dihubungkan dengan 2 jalan. Nah, ini jalannya. Kota B ke C dihubungkan dengan 4 jalan. Nah, misalkan ini jalannya. Berapa banyak cara jalan yang bisa dilalui dari kota A ke kota C melalui B? Ini boleh ya kalau mau dicacah. Misalkan lewat atas ini. Nggak kelihatan ya. Pakai ini aja. Misalkan yang pertama lewat atas. Nah, lewat atas. Dari lewat atas, nanti kan dari sini lewat atas juga. Satu cara. Kemudian dari atas, kemudian bisa lalui, kemudian dari B ke C bisa melalui yang kedua. 2 cara. Dari A ke B bisa tetap lewat atas, kemudian lewat yang ketiga. 3 cara. Terakhir lewat yang ke bawah. Nah, 4 cara. Jadi dari atas ini aja ada 4 cara. Gitu. Dari bawah juga gitu. Nanti juga akan ada 4 cara. Gitu ya. Sehingga totalnya ya 8. 8 cara dari A ke C. Kalau mau dicacah kayak gitu. Atau kita langsung juga bisa. Nah, di sini kan ada 2 tahap ya. Nah, tadi kan di depan ada aturan, ada beberapa tahap yang harus dilalui. Nah, di sini ada 2 tahap. Ya sudah. Tahap pertama ada 2 cara. Tahap kedua ada 4 cara. 2 kali 4 sama dengan 8. Oke, ini ya jawabannya 8. Atau ini dibuat slot gini ya. Seharusnya, nah gini. Kemudian dikali dapatnya 8. Oh iya, ini tadi yang pertama. Sekarang kita masuk untuk yang kedua. Berapa banyak cara jalan yang bisa dilalui dari kota A ke kota C melalui B, kemudian kembali lagi ke kota A dengan melalui kota B jika jalan yang sama tidak boleh dilalui. Nah, yang sama nggak boleh dilalui. Jadi kan kakak gambar lagi A, B, C. Di sini ada 2, di sini ada 4 cara. Nah, ini langsung aja ya kita pakai aturan perkalian atau filling slot. Nah, yang pertama ini dari A ke B ada 2 cara. Dari B ke C ada 3. Berarti 2 kali 3. Dari C kembali lagi ke B. Awalnya kan ada 4 sudah. Oh sorry ya. Ada yang keliru ya. Kakak ulang lagi ya. Ini bukan 3. Tapi 4 ya. Oke, kakak ulang lagi. Dari A ke B ada 2 cara. Dari B ke C ada 4 cara. Berarti 2 kali 4. Dari C ke B kembali lagi gitu ya. Ini kembali lagi ke sini. Sebentar. Dari C kembali lagi ke B. Nah, sebenarnya ada 4. Tapi sudah dilalui 1 pada saat berangkat. Sehingga tinggal 3. Berarti ini dikali 3. Selanjutnya dari B ke A. Nah, kembali lagi ya. Dari B ke A. Awalnya kan ada 2. Sudah dilalui 1. Sehingga tinggal 1. Ini kali 1 gini. Oke, sekarang kita hitung 2 kali 4 kali 3. 24 cara. Ini jawabannya.
Oke, kali ini kita akan belajar tentang permutasi dan kombinasi. Yang pertama yang perlu diperhatikan sebelum kita belajar permutasi dan kombinasi adalah faktorial. Nah, faktorial adalah perkalian antara bilangan bulat positif atau disebut dengan bilangan asli yang kurang dari atau sama dengan n. Faktorial ditulis dalam bentuk n tanda seru. Nah, ini ya. Bacanya n faktorial. Secara matematik dapat ditulis sebagai berikut. Nah, ini. Jadi kalau ada n faktorial sama dengan n kali n-1 kali n-2 dan seterusnya sampai 1. Oke, supaya lebih jelas kita pakai contoh aja untuk belajar faktorial. 3 faktorial. Nah, dalam hal ini n-nya 3. Sehingga kalau dirubah dalam bentuk faktorial ya 3 kali 2 kali 1 sama dengan 6. Kita ke contoh selanjutnya. 5 faktorial berarti ya 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 120. Jadi urut. Selanjutnya 7 faktorial berarti ya 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 2 kali 1 atau kalau dihitung 5040. Selanjutnya kita ke contoh soal. Nah, ini contoh soalnya. Tentukan nilai dari 10 faktorial. Nah, ini boleh kalau mau dihitung 10 kali 9 sampai 1. 7 dibagi 7 kali 6 dan seterusnya sampai 1. Tapi kita buat ini menjadi sederhana aja. 10 faktorial kan sama dengan 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 sampai 1. Ini ditulis aja 7 faktorial gini. Kenapa? Karena ini nanti bisa dicoret dengan yang bawah 7 faktorial. Nah, 7 faktorial dengan 7 faktorial bisa dihilangkan atau disederhanakan. Sehingga tinggal berapa ini? 10 kali 9 kali 8. 720. Nah, ini jawabannya. Oke, selanjutnya kita masuk ke permutasi. Nah, kita lihat apa sih sebenarnya perbedaan permutasi dan kombinasi. Permutasi dapat diartikan sebagai aturan pencacahan atau penyesuaian dengan memperhatikan urutan objek. Nah, ini yang perlu diperhatikan, sudah kakak kasih warna merah, memperhatikan urutan objek. Sehingga kalau ada susunan A, B, AB gitu ya, dengan BA, ini dihitung sendiri-sendiri alias berbeda. Nah, itu yang membedakan dengan kombinasi. Kalau kombinasi merupakan suatu aturan pencacahan atau penyusunan tanpa memperhatikan urutan objek. Jadi ya AB sama dengan BA. Yang penting yang diambil 2 huruf kan, A sama B gitu kan, urutannya nggak diperhatikan. Beda dengan permutasi. Kalau permutasi urutan diperhatikan. Oke, kita ke contoh kasus aja supaya lebih paham, lebih mudah. Diberikan 3 huruf yaitu A, B, C. Dari ketiga huruf tersebut diambil 2 huruf berbeda. Tentukan banyaknya kemungkinan. Jika yang pertama susunan diperhatikan. Jelas kalau susunan diperhatikan, maka ini termasuk dalam permutasi, gitu kan? Oke lah, kita cacah. Dari A, B, C diambil 2. Kemungkinannya ini. Nah, kan kemungkinan pertama A dipasangkan dengan B. Kemungkinan kedua B dipasangkan dengan A. Gitu ya, AB, BA, AC, CA, BC, CB. Itu kalau disusun. Ini tak hapus ya, karena sudah ada jelas gini. Nah, gini. Dari sini jelas banyaknya ada 1, 2. Nah, ini kalau susunan diperhatikan ya. Jadi AB sama BA dihitung sendiri. Jadi AB 1, BA juga 1. Jadi di sini sudah dapat 2. Kemudian 3, 4, 5, 6. Nah, total berarti ada 6. Karena susunan diperhatikan, maka ini termasuk dalam permutasi. Yang kedua, susunan tidak diperhatikan. Nah, kalau susunan tidak diperhatikan, maka ini akan kita peroleh AB sama BA dihitung 1. 1. Kemudian AC sama CA juga dihitung 1. Ini, sehingga ini dapatnya ada 3. BC sama CB dihitung 1 ya, sehingga dapatnya ada 3. Nah, ini. Dan ini termasuk dalam kombinasi. Nah, itu cara sederhana untuk membedakan antara permutasi dan kombinasi. Selanjutnya kita masuk ke
permutasi semua unsur berbeda. Nah, tadi kan permutasi dibagi menjadi 3 bagian ya kalau nggak salah. Nah, ini yang pertama, permutasi semua unsur berbeda. Nah, ini bisa dibaca. Permutasi R unsur yang berbeda yang diambil dari N unsur yang tersedia. Jadi ada R unsur berbeda, ngambilnya dari N unsur yang tersedia. Disimbolkan seperti ini. NPR kayak gini. Atau kayak gini. N-nya taruh atas, bawahnya R. Atau kayak gini, PNR dengan N dan R adalah bilangan asli dan N-nya pasti lebih dari sama dengan R. Jadi itu yang harus diperhatikan. Di sekolah ikutin ya, gurunya pakai yang mana. Sebentar ini kok kecoret-coret. Nah, ini tak hapus dulu. Nah, gini. Jadi ikutin di sekolah gurunya ikut yang mana, apakah pakai yang kayak gini atau kayak gini atau kayak gini, itu cuma simbol aja. Selanjutnya permutasi sendiri dapat dinyatakan dalam bentuk seperti ini. N permutasi R sama dengan N faktorial per N min R faktorial. Nah, ini formula yang harus dihafalkan untuk permutasi unsur berbeda. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Diberikan 3 huruf yaitu ABC, dari ketiga huruf tersebut diambil 2 huruf berbeda. Tentukan banyaknya kemungkinan. Nah, yang pertama susunan diperhatikan. Ini sebenarnya yang tadi ya. Nah, kalau kita pakai aturan permutasi gini, gimana? N itu banyaknya pilihan ya. N unsur yang tersedia ini. N unsur yang tersedia. Nah, berarti ini N-nya 3. Yang tersedia kan 3. Berarti N sama dengan 3. Nah, N unsur. Di sini kan ada kata-kata ini sebentar. R-nya itu apa sih? Permutasi R unsur berbeda. Nah, R unsur yang berbeda. Nah, di sini unsur yang berbeda yang diambil berapa? Yang diambil 2. Nah, sehingga kalau dinyatakan dalam bentuk permutasi kayak gini, maka akan kita peroleh N-nya 3 ya. Berarti ya 3 permutasi 2. Nah, selanjutnya tinggal kita hitung. Sama dengan N faktorial, berarti 3 faktorial per 3 min 2 faktorial. 3 faktorial, 3 kali 2 kali 1. Oh ya, yang bawah ini 3 min 2. Dapatnya 1 ya. Berarti 1 faktorial gitu kan. 1 faktorial ya 1. Sehingga dapatnya 3 kali 2 kali 1 per 1. Sama dengan 6. Oke, kita ke contoh yang kedua. Dari 5 orang anggota OSIS akan dipilih ketua, sekretaris, dan bendahara. Maka banyak cara pemilihan pengurus OSIS tersebut adalah, nah di sini ada 5 orang, diambil ketua, sekretaris, sama bendahara. Jadi ketua, sekretaris, sama bendahara. Jelas ini beda ya kasusnya, misalkan si A jadi ketua, si B jadi sekretaris, dengan si B jadi ketua, si A jadi sekretaris. Ini dihitung sendiri-sendiri sehingga bisa dibilang susunan diperhatikan. Karena susunan diperhatikan, kita pakai permutasi. Nah, di sini ada 5 pilihan sehingga N-nya ya 5 ini. Ini N-nya. N sama dengan 5 ya. Kemudian yang dipilih ada 3, ketua, sekretaris, sama bendahara. Berarti R-nya ada 3. Sehingga kita bisa pakai formulanya N permutasi R tadi, yang mana N-nya 5 permutasi 3. Sehingga kalau dihitung ya 5 faktorial per N min 3. Ya ini R ya ini ya. N min R. Sorry. Ini salah ketik. Nah ini R gini. Oh. Gini. Berarti ini 5 min 3 faktorial. Nah tinggal dihitung. Dapatnya 5 faktorial per 2 faktorial. Kalau dihitung 5 kan, 5 sendiri kan, 5 faktorial sendiri kan bisa ditulis 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. 5 kali 4 kali 3 kali 2. Nah 2 nya ditulis 2 faktorial gini nggak apa-apa. Kenapa? Biar sama dengan yang bawah. Kalau sama gini kan bisa dicoret. Nah ini habis 2 faktorial dengan 2 faktorial. 5 kali 4 20 kali 3 60. Sehingga dapatnya 60 kemungkinan. Nah ini jawabannya. Ini bisa pakai permutasi kayak gini, pakai filling slot atau boleh, atau apa bisa,
pakai filling slot atau aturan perkalian apa bisa? Bisa. Nah, hasilnya sama-sama. Kalau pakai filling slot kan yang pertama ada 5 kemungkinan. Ya kan? Karena ada 5 pilihan. Nah, terus dipilih 3. Jadi ada 3 slot gini ya. Yang pertama ada 5 pilihan. Yang kedua karena sudah diambil 1 tinggal 4. Yang ketiga tinggal 3. Nah, ini kalau dihitung juga 60. Jadi sama, permutasi unsur yang sama ini dengan filling slot kurang lebih sama. Selanjutnya kita masuk ke permutasi dengan unsur yang sama. Permutasi dengan unsur yang sama. Nah, ini banyaknya permutasi n unsur yang tersedia di mana di dalamnya terdapat n1 unsur sama, n2 unsur sama, sampai nk unsur sama. Maka banyaknya permutasi kayak gini. Nah, P sama dengan n faktorial ya. N faktorial dibagi n1 faktorial kali n2 faktorial sampai nk faktorial. Kita ke contoh soal aja supaya lebih jelas. Nah, ini. Berapa banyak permutasi dari huruf-huruf pada kata matematika? Nah, ini permutasi ini sama dengan ini ya, banyaknya susunan yang bisa dibuat dari huruf matematika. Yang mana ini dipakai semua gitu. Berarti P sama dengan ini totalnya ada berapa huruf? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10, berarti 10 faktorial. Kemudian kita cari yang sama. Yang pertama M-nya. M-nya ada 2, berarti 2 faktorial. Nggak bingung ya, M-nya sama. Atau ini dulu sebentar. Kita cari yang sama. Nah, yang sama yang pertama M-nya. M-nya ada 2, 1, 2. Berarti ini per 2 faktorial gini. Kita cari yang sama lagi. Yang sama lagi A-nya. A-nya ada berapa? 1, 2, 3. Nah, A-nya ada 3. Berarti 3 faktorial. Kemudian yang sama lagi apa? T-nya. Ya kan? Ini T. T-nya ada 2 ya. T sama T. Nah, berarti ini 2 faktorial. Ada yang sama lagi apa enggak? M, A, T, E-nya enggak ada yang sama. M-nya tadi sudah. A-nya sudah. T-nya juga sudah. I enggak ada yang sama. K juga enggak ada yang sama. Oke, cukup. Ini hasilnya. Nah, ini tinggal dihitung aja ya. Ini tinggal menghitung 10 faktorial dibagi 2 faktorial kali 3 faktorial kali 2 faktorial. Nah, ini kalau dihitung dapatnya 151.200. Nah, ini jawabannya. Oke, kita lanjut ke contoh 2. Kepotong ya. Sorry. Ini tadi kurang sistematis. Oke, kakak hapus, ditaruh di atasnya aja. Berapa banyak permutasi dari huruf-huruf pada kata statistika? Caranya sama ya. Statistika terdiri dari berapa huruf? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 juga ya. Jadi ya 10 faktorial per yang sama. Yang sama yang pertama S ada berapa S-nya? S-nya ada 1, 2. Ada 2 ya S-nya. Berarti 2 faktorial gini. Kemudian T-nya. T-nya juga ada 2 ya. Oh 3 ya T-nya. Statistika. T-nya ada 3. 1, 2, 3. Ya kekecilan ya. 3 faktorial gini. Kemudian A-nya ada 2 ya A-nya. Ini. A-nya ada 2. 1, 2. Berarti 2 faktorial. Nggak kelihatan. Atau tak tulis ulang aja di sini ya. Supaya jelas. Statistika. Nah, gini. Tadi yang pertama S-nya ya. S-nya ada 2. 1, 2. Kemudian T-nya ada 3. 1, 2, 3. Kemudian A-nya ada 2. Nih ya. 1, 2 supaya kelihatan jelas. Nah, kemudian I-nya ada 2. Ini I-nya. 1,
2. Berarti ini 2 faktorial gini. Nah, ini tinggal dihitung aja sih. 10 faktorial dibagi ini. 10 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 3 faktorial. Selanjutnya dikali 2 faktorial dikali lagi 2 faktorial. Nah, dapatnya 75600. 75600. Ini jawabannya. Untuk yang contoh kedua. Oke, kita lanjut ke permutasi siklis. Nah, judulnya kelewatan. Permutasi siklis adalah banyaknya susunan dari n unsur berbeda yang diatur secara melingkar. Gitu, jadi n unsur berbeda diatur secara melingkar. Permutasi dari n unsur berbeda dapat disusun secara melingkar adalah ini formulanya. P sama dengan n-1 faktorial gitu. Kita ke contoh soal. Nah, banyaknya susunan berbeda dari 5 orang yang mengelilingi meja bundar. Nah, kalau 5 orang yang mengelilingi meja bundar, nah bundar ini ya ini siklis tadi ya. Siklis itu artinya muter gitu. Sehingga dapatnya ya 5 faktorial. 5 min 1 faktorial. Ini P ya, P sama dengan 5 min 1 faktorial atau 4 faktorial. Nah, ini bisa dihitung. 4 kali 3 kali 2 kali 1. 12 kali 2, 24 ya. Nah, ini contoh 1. Contoh 2-nya kepotong lagi ya. Sorry. Ini kurang sistematis. Kakak pindah aja. 24 hasilnya. Langsung ditulis di sini aja 24. Selanjutnya kita ke contoh soal yang kedua. Ani mempunyai 7 buah pernik berbeda warna akan disusun menjadi sebuah gelang. Banyak cara Ani menyusun pernik tersebut. Nah, perhatian, gelang kan muter gitu kan. Sehingga karena muter kita pakai siklis. Sehingga banyaknya permutasi ya sama dengan 7 min 1 faktorial. Atau sama dengan 6 faktorial. Ini bisa dihitung sendiri ya. 6 faktorial nilainya berapa.